Dari semua yang ditulis tentang jamu versus science, what traditional Indonesian herbs actually do to your brain. Satu konteks paling penting justru selalu dikecilkan. Tahu nggak bahwa di Indonesia, jamu sudah dipakai selama lebih dari 1000 tahun. Bayangkan, generasi demi generasi, orang-orang kita memanfaatkan kekayaan alam ini untuk kesehatan. Dan sekarang, saatnya kita melihat jamu gak hanya sebagai minuman tradisional, tapi juga dari sisi ilmiah. Ada yang menarik di sini. Penelitian terbaru mengungkapkan bahwa beberapa ramuan jamu ternyata punya efek positif pada otak kita. Kita bicara tentang senyawa alami yang bisa meningkatkan daya ingat, mendorong fokus, bahkan menurunkan stres. Jadi, mari kita gali lebih dalam. Ambil kunyit, misalnya. Sudah terkenal sebagai bahan utama jamu kunir. Kunyit mengandung kurkumin, senyawa yang telah terbukti mampu melawan inflamasi di otak. Penelitian menunjukkan bahwa kurkumin bisa meningkatkan neurogenesis, yaitu proses pembentukan sel-sel otak baru. Ini seperti memberi kesempatan pada pikiran kita untuk tumbuh dan berkembang. Dalam dunia yang penuh dengan tekanan dan distraksi ini, kemampuan kita untuk mempertahankan dan menambah jumlah sel otak sangat berharga. Kita juga nggak bisa melewatkan daun sirih, yang sering kali dianggap sepele. Namun, riset menunjukkan bahwa ekstrak daun sirih memiliki efek antioksidan yang kuat. Antioksidan ini penting untuk melindungi otak dari kerusakan akibat radikal bebas. Jadi, ketika kita mengonsumsi sirih, kita memberi otak kita pelindung alami. Apalagi dengan gaya hidup modern yang serba cepat ini, banyak dari kita rentan terhadap stres oksidatif yang dapat mengurangi kinerja otak. Bayangkan betapa pentingnya menjaga kesehatan otak kita saat ini. Sekarang, mungkin ada di antara kalian yang bertanya-tanya, kenapa jamu ini seringkali dianggap sebelah mata? Jawabannya terletak pada stigma. Banyak orang masih menganggap jamu sebagai pengobatan alternatif yang gak sebanding dengan obat-obatan modern. Namun, penelitian-penelitian ini membuktikan bahwa kita perlu membuka pikiran kita. Kita harus memahami bahwa ada kearifan lokal yang sudah teruji oleh waktu. Jamu reishi, misalnya, yang sering digunakan dalam jamu tradisional, ternyata memiliki efek positif pada fungsi otak dan melawan depresi. Kita pun harus berbicara tentang tantangan yang dihadapi penelitian ini. Meskipun ada banyak manfaat yang sudah terbukti, banyak ilmuwan yang masih skeptis. Ketidakpastian dalam dunia sains seringkali memunculkan keraguan. Kenapa? Karena banyak dari penelitian ini dilakukan dengan skala kecil atau tidak memperhitungkan variabel lain yang berpengaruh terhadap hasil. Namun, setiap langkah kecil menuju pemahaman lebih dalam tentang jamu ini adalah kemajuan. Kita butuh lebih banyak penelitian untuk mengkonfirmasi dan mengklarifikasi manfaat dari jamu. Sangat penting untuk dicatat juga bahwa mengonsumsi jamu bukan berarti kita bisa meninggalkan gaya hidup sehat lainnya. Kita nggak bisa hanya mengandalkan jamu, lalu mengabaikan pola makan, tidur yang cukup, dan olahraga. Jamu bisa menjadi bagian dari gaya hidup sehat. Ini seperti menambah satu alat di dalam kotak alat kesehatan kita. Ketika kita mengombinasikannya dengan pendekatan holistik, kita bisa memperkuat kesehatan otak secara keseluruhan. Berbicara tentang pola hidup sehat, faktanya, kebiasaan buruk yang kita jalani saat ini bisa mempengaruhi kesehatan otak kita. Polusi, junk food, dan kebiasaan merokok, semua itu bisa membawa dampak buruk. Mungkin jamu bisa menjadi solusi yang baik, namun kita juga harus bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Kita harus memilih makanan yang baik, menghindari stres berlebihan, dan menjaga hubungan sosial yang sehat. Itu semua adalah kunci untuk menjaga otak kita tetap tajam. Ada satu hal lagi yang patut dicatat, tradisi. Jamu bukan sekedar minuman, tapi juga ritual. Ketika kita meminumnya, kita terhubung dengan budaya kita. Ada nilai-nilai di dalamnya yang memperkuat rasa kebersamaan dan saling peduli. Itulah yang membuat jamu lebih dari sekedar herbal. Ini adalah bagian dari identitas kita sebagai bangsa. Ini adalah warisan yang perlu kita jaga dan lestarikan. Sekarang, jika kamu tertarik mencoba jamu, penting untuk melakukannya dengan cara yang benar. Carilah sumber terpercaya yang menggunakan bahan-bahan alami dan berkualitas. Jangan terjebak oleh produk-produk yang menjanjikan hasil instan. Pahami prosesnya, nikmati rasanya,
dan perhatikan bagaimana tubuhmu merespon. Setiap ramuan memiliki ciri khas dan manfaat tersendiri. Jangan takut untuk bereksperimen dan menemukan jamu yang cocok denganmu. Dalam perjalanan ini, kita harus ingat, sains dan tradisi nggak harus saling bertentangan. Justru, mereka bisa saling melengkapi. Saat sains membuktikan manfaat dari jamu, kita semakin memiliki alasan untuk merayakan kekayaan budaya kita. Berinvestasi pada kesehatan otak kita melalui jamu bisa menjadi langkah yang cerdas. Mari kita bersama-sama mendukung penelitian lebih lanjut di bidang ini. Kita bisa mendorong para ilmuwan untuk mengeksplorasi potensi luar biasa dari ramuan-ramuan ini. Kesadaran masyarakat tentang manfaat jamu perlu ditingkatkan. Ketika kita memahami dan menghargai warisan kita, kita juga berkontribusi terhadap kesehatan dan kebahagiaan diri sendiri. Terakhir, tetaplah berpikiran terbuka. Jangan cepat-cepat menilai sesuatu hanya berdasarkan label atau mitos. Ilmu pengetahuan berkembang, dan apa yang kita anggap kuno dan tidak relevan bisa saja menjadi penemuan berharga di masa depan. Jamu, seperti halnya pengetahuan, harus dihidupkan, dipelajari, dan dihargai. Jangan ragu untuk menjelajahi manfaatnya, sambil juga menjaga pola hidup sehat lainnya. Dengan cara ini, kita bukan hanya merawat tubuh kita, tapi juga merawat warisan budaya yang tak ternilai.